Sapin TV. Kembali pemirsa menyaksikan program Salam-Salam Ramadan. Salam Sagan Barokah. Oke, kada apa-apa karena bintang tamu kita pertama kali ya guys ya. Kalau biasanya Nana ditemani dengan Eva, kali ini Nana ditemani satu cewek cantik yang berbeda dari biasanya. Boleh perkenalkan? Halo, nama Sasa. Halo Sasa. Kali ini kita kedatangan tamu. Namanya siapa Kak? Boleh perkenalan diri? Nama saya Abdi tapi bisa dipanggil Ko Abeng. Oh, Kak Abeng, Kak. kayak ciri-ciri ini loh, Sa. Cina-Cina. Nah jujur. Apakah Ko Abeng memang keturunan Cina, Ko Abeng? Dari Datu lah, Datu. Dari Datu nenek moyang. Ada Cinanya sedikit mungkin. Iya, tapi Pang kayak Dari wajah lah. Nah, dari ya. mata. Bujur. Sipit. Tapi Sasa sipit juga lah. Apakah Sasa Cina juga? Yang Arab di sini ulun, Pang. Oh. Arab tiba mana nih? Anu Ko Abeng. Pian nih bebaju DKP nih. Logo kita nih sama, pina ada pemkap-pemkapnya. DKP itu apa, Kak Abeng? Dinas Ketahanan Pangan. Oh, berarti pian pegawai di... Dinas Ketahanan Pangan. Oke. Tapi nih, Kak Abeng ini kan rancak. Lo Ko Abeng aja, Ko Abeng atau Kak Abeng aja bareng aja lah. Namanya mana Abeng, Bang. Tapi kalau Kak Abeng nih pina rancak, kalau salah kita melihat live tuh lah. Di TikTok, IG. Live-nya tuh biasanya ada baurutan. Iya. Nah, itu profesi sampingan kah atau kayak apa kah? Itu awal mula tuh profesi dadakan, Bang. Tidak disangka-sangka aja jadi apa bahasa kampung tuh tukang urut, tapi kalau bahasa kerennya meses sport lah. Berarti Pian belajarnya tuh dari mana? Jadi bisa beurutan, kadang mungkin tiba-tiba datang mimpi nih. Aku jadi esok beurutan, kadang mungkin kalau pasti ada latihan-latihan yang menurut apa? Kalau awal-awal itu secara tiba-tiba, Bang. Secara tiba-tiba tuh kayak ada perubahan di kekuatan tangan atau kawan-kawan menyuruh menguruti kawan gitu nah. Habis itu lanjut baru yang lebih mendalami, yang lebih sekolah lagi lah bahasanya tuh. Sekolahnya tuh apa? Ada pelatihan khusus kah? Atau memang kayak berguru dengan satu orang chef guru? Ada pendidikannya. Ada Oh. pendidikan khusus untuk mengambil sertifikat meses sport tuh. Resmi lah. Resmi. Resmi itu kayak ada yang di abal-abal lah kayak itu nala. Ada abal-abal, cuma ada resmi, ada surat-suratnya juga. Berarti bersertifikat halal lah, Beng. Kayak makanan ya berarti. Ada sertifikatnya ada. Oh iya. Tapi ini sudah berapa lama menjalani ini nih? Kalau yang untuk urutan bereramian tuh mulai kuliah dulu, Bang. Cuma itu untuk bereramian aja, ada yang kayak wah ini untuk ke umum. Mungkin untuk ke umum ini mungkin setengah tahun lebih lah, atau 1 tahunan lah kurang lebihnya. Dari beurutan nih berarti apa, orang terkenalnya dengan apa Pian? Sambatannya tak? Kalau Nama usaha yang beurutan nih apa? namanya tuh Meses Begalung. Asal usulnya Bang Kak, jadi Pian dapat ngaran Mrs. Begalung. Meses Begalung itu dulu ada orang tua lah, kakek-kakek lah bilang bahwa ada gadis dari Begalung. Jadi karena itu dibilangin ada Begalungnya dari kakek itu, jadi pakai nama Begalung itu. Karena Begalung tuh orang Cina zaman dulu yang memakai apa bahasanya, begalung lah, laki-laki yang pakai rambut panjang digalung. Oh iya, Diikat. ini kayak itu ayo. Di belakang. Belakang. Rambut belakangnya diikat. Iya, tapi apa namanya? Ada kerajaan Begalung di negara Daha. Habis itu karena ada penjajahan, ada semacamnya, mereka tidak ingin bergabung dengan atau melawan karena akan mengakibatkan warga masyarakatnya tuh terdampak perang sama lawan penjajah itu. Jadi dari kerajaan Begalung itu mereka mengasingkan diri ke hutan dari keluarga-keluarga Begalung itu. Oh, jadi dari kerajaan lah. Dari ya asal mula apa garis Begalung itu dari kerajaan. Itu
Begalung nanti Gadisa atau Raja kah? Raja kah? Oh Raja. Raja Begalung. Kira Begalung tuh nama raja. Garis keturunannya Sapu ya. Baguling ya. Baguling ya teman-teman. Bagulung. Bagulung. Berarti Bang tahu benar nih sejarahnya tuh apakah dari pelatihan tuh kan atau mencari tahu seorang nih message Begalung nih. Oh, kalau yang dari Begalung itu secara tiba-tiba dari orang-orang tetua lah, dari orang-orang tua yang sudah mengetahui sejarah-sejarah sedikit tentang kerajaan. Cuma itu kalau untuk orang yang awam tidak mengetahui atau tidak percaya, tidak masalah juga bagi kami gitu nah. Tapi dari kami mengambil sejarah kerajaan Begalung itu ada dan para garis keturunannya itu sekarang sedang mungkin ada yang di mana itu tidak diketahui. Dan zaman dulu pun para garis keturunan Begalung itu ada yang sebagai pengobatan, ada yang sebagai apa bahasanya itu tugasnya tuh masing-masing lah dari orang-orang Begalung itu. Apa itu Kak tugasnya? Kayak apa misalnya? Tugas apa? Kan di kerajaan itu tugasnya ada yang untuk pengamanan raja, ada yang untuk penjagaannya, untuk ada yang bermacam-macam lah. Jadi habis itu para yang di kerajaan itu kan kabur ke hutan, nah di situ dah jadi orang tuh hilang lah sejarahnya tuh. Terpencar sejarah Begalung. Berarti Pian ini ada keturunan dari kerajaannya lah Kak? Nah kalau itu walau alam Bang, yang untuk keturunan itu. Tapi kalau dari cerita dari yang kaki para yang tetua itu memang ada garisnya, ada garis itu nah dari kerajaan Begalung. Wow. Karena dari kerajaan Begalung itu identik dengan orang Cina, dengan tabib-tabib Cina untuk pengobatan. Tapi itu kalau untuk di buku sejarahnya tidak ada pencatatan khusus. Oh kamu dari keturunan ini nggak ada Bang. Cuma dari cerita kaki dari tetua ada dari Begalung, dari kerajaan. Jadi dinamakanlah Mrs. Begalung untuk mengingat nama-nama yang datu-datu terdahulu. Berapa lama sudah Pian berurutan nih membuka berita? Kalau membuka ini kurang lebih setahun atau kurang lah. Berarti dari 2024 lah. Tapi untuk kalau yang berurutan berramian aja untuk kekawanan mulai dulu Bang. Lawas sih ada di publis itu nah. Terkenal lah. Kada go publik lah. Ya tahun ini go publik lah. Hanya tahun semalam lah yang go publik. Berarti lah, ini tadi menarik kesimpulan sedikit bahwa message Begalung ini berasal dari kerajaan Daha di negara itu kah? Kerajaan Begalung yang dari kerajaan negara. Begalung dari negara Daha itu. Iya. Habis itu sekarang ini kita percaya mau yang percaya aja ya bahwa memang ada masih kayak garis keturunannya toh istilahnya, tapi kada tahu di mananya. Salah satunya mungkin ada cicit-cicitnya dari yang di samping kita nih lah, siap raja. Ya Bang. Oh itu mau tahu aku nanti. Ada kok, mau tahu aja gitu. Ada kaitannya ya Bang. Cuman selain nikam tuh mungkin ada di tempat-tempat lain tapi kita tahu siapa. Mungkin banyak. Tapi sejarahnya ini ada dibukukan lah, aku tertarik Bang. Kerajaan ini kalau di web mungkin ada beberapa yang membahas, ada yang tersebar Bang dari Raden Bali, dari yang Raden Bali itu sudah ada di sejarah-sejarah Banjar tuh terhubung aja juga Bang. Ada juga Raden Bali, anaknya Raja Begalung tuh Raden Bali. Tapi misalnya kerajaan ini apa erat kaitannya dengan candi loh biasanya lah. Ada lah kayak terbentuk kaitannya bangunannya bekasnya kayak itu, bekas kerajaan ini ada sisanya. Tempatnya di mana? Kalau kerajaannya itu sekarang sudah tidak ada Bang. Sudah tidak ada, tapi banyak banyak sejarah-sejarah tuh di sini ada, tapi yang secara pastinya tuh walau alam Bang. Jadi itu kayak ke alam sebelah Kak. Ya Kak. Oke, Bang. Tapi Abang ini menyukai ada pekerjaan ini tuh atau memang kayak wah aku rasukan leluhurku nih. Biasanya kan kebanyakan kita pernah pasti mendengar ya lah ulun jar memang disuruh. Ya, saya pernah dengar lah. Ada yang didatangi dalam mimpi. Iya. Kayak itu.
Jadi kayak mau kada mau nih, kalau kada mau urut, Harus, awak tuh sakit jadinya awak seorang yang sakit kayak nah. Atau memang kayak wah aku sangat mencintai, aku bisa membantu orang, bisa menyehatkan orang kata nah. Kalau untuk ke arah menyehatkan orang, yang menyehatkan itu mungkinnya ya Allah juga itu nah, Allah juga. Tapi untuk yang awal mula tuh aku tuh apa ada merasa sakit lah di kaki tuh nggak bisa berjalan ya. Di awal-awal tahun kemarin kada bisa berjalan, rasa badan tuh sakit loh. Pas diperiksa ke dokter tuh dari non medis tuh kada apa-apa itu nah, dari medis. Tapi habis beberapa waktu ada sesuatu apalah bahasanya tuh Sesuatu spiritual. Tiba-tiba kawan tuh minta urut lah pas kakinya kada kawa berjalan. Pas kena ankle kada bisa berjalan lo, batis kawan itu nah, tiba-tiba dia tuh minta urutakan. Awal tuh menolak lah, takut karena itu kan tidak sembarang urut juga karena kakinya bengkak, sudah berjalan tuh sulit. Tapi karena hanya yakin sudah beng ya urut ya kan aku itu nah, habisnya yakin tuh nah mau urutinya habis mau urutinya tuh berlanjut lah, tiba-tiba kemana-mana ada informasi orang mau urut juga. Tapi awal-awal tuh mau urut kawan yang cedera kaki lah secara tiba-tiba itu sebelum yang sekolah sertifikat tadi. Berarti ini pian ada tempatnya kah? Besen mau urut orang tuh mendatangi kah? Atau pian kah yang mendatangi ke rumah orang yang minta urutakan? Kalau sekarang lebih stay di rumah bang, ada tempatnya. Oh ada tempatnya lah. Apa itu, di mana alamatnya? Tempatnya di Bitahan, samping Polres, di Perumahan Sandaga. Oh di Dulang berarti lah. Di Dulang. Nah baik, tadi kan kita membahas mahasiswa Bagalong ya lah, urut Bagalong bahasa Banjarnya. Nah, apa perbedaan urut Bagalong lawan urut-urut biasa? Apakah urut Bagalong tuh harus sambil putar-putar? Atau sambil kayak apa dulu misalnya? Urut Bagalung lebih ke pelemasan tubuh dulu, karena mungkin ada bagian tulang tuh lama-lamaan tuh kayak persendian tuh agak kaku. Nah itu dilemaskan, ditarik atau dikeretik, jadi ada lagi cairan yang masuk. Nah itu membuat tubuh kita tuh agak ringan lagi. Mahasiswa Bagalung tuh arahnya ke pelemasan lah, ke pelemasan tubuh. Kalau ada sih kalau misalnya kan mungkin misalnya aku minta urut tangan abeng ya lah misalnya toh kayak bagian mana misalnya aku sakit toh. Untuk prakteknya kita seorang, untuk secara simpel aku sakit tangan beng, kita pelemasannya kayak apa kira-kira yang harus kita lakukan? Apa kata nah boleh ke kamera beng? Kalau misalkan di bagian jari kita ini sakit, ini jari lah misalnya. Ini jari, kita harus melemaskannya tuh tidak langsung di lokasinya dari sini agar saat kita menarik jari yang sakit ini tidak terlalu sakit. Jadi harus dilemaskan dulu di bagian urat-uratnya ke atas sini, habis itu nanti dilakukan penarikan secara perlahan di bagian sendi jari ini. Kalau menggali seorang kira-kira? Kalau orang? Nah itu kalau orangnya berani dan kalau orang berani dan yakin mungkin bisa aja itu nah. Tapi Langkah baiknya jangan pang lah. Biar Kalau profesional lah. Seliuk. Beng, adalah beng yang ini beng pernah menangis di urut beng? yang ada yang pernah nangis ada di urut. Saking sakitnya telah. Awal mula tuh tahan, ku suruh tahan sedikit, ini agak sedikit sakit. Iya tahan aja, jar habis ku tarik sedikit malah nangis kayak yang histeris tuh nah. Jadi takutnya tuh apa kata orang karena dia nangis, habis itu dia ketawa setelah nggak sakit lagi. Nah pernah itu. Memang apa ya? Berarti harus dilakukan orang profesional lah. Istilahnya kita manus orang kayak nah. Kalau bina makin tasil ya usah. Mungkin banyak aja bang tukang urut, apalagi di Kabupaten Tapin. Banyak lah tukang urut yang profesional, yang hebat-hebat. Ada sini persatuannya lah. Persatuan tukang urut. Kabupaten Tapin misalnya, Oh ada perkumpulannya. Komunitasnya. Sekarang belum bang, tapi mungkin kalau ke arah nanti message sport bisa nanti akan dibentuk bang. Dari pemuda
olahraga dari KONI kah mungkin nanti akan ada dibentuknya, belum tahu Pang lagi itu. Berarti pian nih ada sangkut pautnya kakak lawan Koni, kayak mau urut ibuan yang cedera di bidang olahraga kayak itu. Ya untuk sekarang ada kerjasama dengan IPTI Kabupaten Tapin di Panjat Tebing. Jadi ada membackup di sana kalau ada latihan-latihan persiapan. Ini kan nanti ada persiapan lomba di tahun ini. Dan saya ikut membantu di sana untuk atlet-atlet panjat tebing. Sejauh ini udah berapa? Misalnya sehari tuh, kan ini udah viral banget nih. Biasanya ada update status. Kak Kawala urut hari ini ya. Mohon maaf bang, ulun hari ini ya. Atau singgah ulun di sawah. Sampai kada kau menerima yang lain, berarti banyak banget. Nah, berapa tuh udah sehari ini? Biasanya ada yang borot 10 K misalnya tuh bang. Berapa orang misalnya? Kalau yang apa namanya yang dibatasin atau yang kada dibatasin maksudnya? Yang dibatasin aja. Yang berlipat-berlipat aja. Yang bener aja, yang dibatasin aja. Ya karena sambil kerja di ketahanan pangan loh, jadi mungkin ada dibatasi lah satu hari itu untuk kurang lebih 5 orang atau 6 orang. Tapi kalau yang kadang di hari libur kerja 8 orang bisa lebih bisa lebih. Tapi kalau untuk habis pulang kerja mungkin sekarang 2-3 orang sudah untuk malam, karena kadang 2-3 orang aja sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam. Jadi untuk besoknya lagi kan masuk kerja lagi, jadi ada dibatasin sekarang. Berarti itu orang yang mendatangi ke rumah tadi lah? Sekarang banyak orang yang datang ke rumah. Karena lebih lengkap lah alatnya lah kak? Tinggi karena di rumah udah ada alat-alat. Agak kadang sulit lo membawa alat-alat karena mungkin cedera orang banyak. Alatnya apa? Sekarang di sana bisa bekam api. Bekam api itu kan untuk yang di tulang masuk angin biasanya. Oh ini bekam api tuh yang kayak dianeki sesuatu, ditukup langsung, itu kah bekam api? Tapi api yang ini pakai kapas, jadi Api yang ini pak? Api kan ada kapas pakai jepitan. Nah di dalam wadah yang kap bekamnya itu. Jadi nggak yang api dimasukin ke cangkir balon tuh, nanti kan kulit orang terbakar. Berarti kapas lah, kirawan dasar api yang kayak itu di api lo habis itu dibuat di dalam gelasnya tuh. Yang ada. Sasa pernah nggak Kada bekam? soal. Nah dahulu pernah bekam ada Sidin sudah meninggal Pang. Mungkin Sidin ketuha juga urutan juga hari di daerah Bungur tuh bekamnya tuh kayak itu. Jadi Pak di Sidin pakai api lo nyaman Pak. Diandak ke belok ke saya kala. Bisa ditukup langsung. Jadi kayak mau uap langsung kita tuh kulit kita tuh. Tinggi. Sama lah kira-kira. Sama itu, cuma ini yang pakai udah modern dengan kapas dengan minyak pewangi modern. Jadi kayak ada relaksasinya lah untuk tubuh. Tapi sama seperti itu. Misalnya yang Mbak Api itu keluar darah kayak itu lah kak? Kada. Misalnya yang ini berarti aman aja lah berarti. Insya Allah aman. Ada loh yang kayak sampai keluaran darah. Itu yang ini kada sih. Itu namanya itu bekam basah. Kalau yang bekam api ini bekam kering. Nama secara umumnya lah. Kalau bekam api ini lebih ke fungsi badan tuh yang sakit badan, angin-angin di tulang. Jadi dilakukan bekam api tadi karena ada uapnya, ada rasa hangat langsung ke dalam. Nah, silakan dicoba kalian. Kayak mungkin di hidung maka ditarik hidung kami Bang. Tapi selain daripada nang bekam kering tadi, apalagi alatnya? Banyak alat-alat kayu buat mijet di bagian belakang, kaki. Kalau ada yang dari dulu tuh dikasih orang, ada yang memahari juga gitu nah. Memahari itu biasa bahasanya tuh membeli lah, cuma secara akad yang orang dulu tuh memahari. Bang, ini kan di bulan puasa nih lo, kira-kira kalau di bulan puasa nih apakah ada perbedaan nih untuk jumlah muurutnya atau misalnya waktunya kita setelah tarawih aja
atau misalnya aku kuatnya pagi aja sebelum jam 6 habis subuh misalnya kan masih apa spirit ya, semangat masih banyak energi. Nah, Mungkin kalau bulan puasa ini ada perubahan jam jadwal, mungkin habis salat tarawih aja itu. Makin lanjut lah Kak. Nah mungkin itu 1 atau 2 orang aja sudah. Berarti makin sedikit lah jumlahnya Untuk bulan puasa ini. Tapi kalau yang cederanya tuh mendesak lah seperti kecelakaan atau bagian tangan terselihut atau karena itu bisa aja yang dadakan di kapan mau kapan orang mau datang. Kalau yang mendesak itu tapi untuk pelemasan, untuk yang 1 jam kalau biasanya pelemasan urutnya tuh kan 1 jam lebih lah. Jadi ada perbatasan. Ada batasan itu karena waktu aja bang, waktu karena tengah malam nggak enak juga. Harusnya waktu istirahat buat diri jadi berkurang lah. tapi ini Bang, apa namanya? Kan kita di bulan puasa, mungkin nggak tahu sih ada hubungannya apa ada lah. Tapi tips dari Abeng adakah untuk mengurangi cedera-cedera gitu? Nah mungkin di bulan puasa supaya kita kan renjak tajungkang lah misalnya karena lama atau apa yang harus kita lakukan gitu? Nah pelemasan apa sih harus kita lakukan di bulan puasa? Kalau di bulan puasa ini paling habis bangun pagi atau habis salat subuh kita bawa peregangan dulu, bagian tubuh kita peregangan santai aja, jalan-jalan santai di depan rumah kan, ya minimal kaki diregangkan, nggak usah yang lari berat, nggak usah, jadi yang lari santai aja setengah jam. Habis itu kaki itu direndam di air hangat. Udah habis itu aktivitas, tapi intinya tuh peregangan tuh olahraga pagi. Olahraga siang artinya apa? Kalau olahraga siang nanti kan kalau haus batal. Bujur. Sampai siang aja nih lah puasanya. Berarti ini masih jalan lah Kak usaha di rumah, hewan, berjualan pentol, kopi. Kalau hewan masih, tapi kalau untuk jualan konsumtif saat ini sedang istirahat bang. Istirahat, tapi kalau hewan masih kayak ternak hewan, jual beli hewan tuh masih. Ternak Arabian nih lokal, berurutan. Pira guys. Biasanya pemesanan kayak apa Bang? Hendak mau urut tuh kemana? Menghubungi ke WA atau ada manajer? Biasanya langsung ke nomor WA bang. Biasanya langsung ke WA, jadi dihubungi dulu. Kalau mau hari apa, jam berapa itu kan. Supaya berjanji dulu. Karena mungkin aku sambil begawi, kadang bisa ke tempat olahraga. Jadi takutnya tuh pas orang ke rumah kadada. Jadi nyaman tuh berjanji dulu di chat hari apa itu kan. Bang, ini ada tarifnya ada sih Bang, boleh lah kita sampaikan Bang. Karena orang tuh pasti kayak apa yo, kayak gair kayak nah busnya larang lah. Ini kan message begalong lah. Sepembari kalau takutan kamurahan. Kamurahan gitu nah. Seikhlasnya. Jadi sukarela atau seikhlasnya. Gak ada tarifnya. Gak ada tarifnya untuk biaya bayar sekian bayar sekian. Gak ada. Walau cedera tangan, urut 1 badan, atau yang cedera leher, gak ada yang pakai biaya atau harus bayar sini, gak ada. Seikhlasnya sukarela bahasa kampungnya. Kenapa jadi harus sukarela? Kenapa jadi kan anak mana tarif gitu nah supaya pasti supaya orang tuh pada asanan. Nah, kata orang dulu kalau sebagai profesi yang untuk menolong orang, yakinkanlah hati untuk banyak membantu orang. Dan kalau kita semakin ikhlas, maka apa yang kebiasaan kita tuh semakin tajam. Nah, Masya Allah. Ini yang harus direkrut oleh bukan pihak kesehatan mungkin membantu ya Allah di saya karena kementerian kan menarik income yang luar biasa Bang. Cuma ini masih ada juga Bang. Itu sambil belajar juga Bang dari hati kita. Ikhlas tuh kan dikatakan mudah aja, tapi untuk kita menjalaninya sulit. Cakep, setuju. Alhamdulillah. Tapi Bang, jadi kada bertarif tuh karena ikhlas ya Kala. Tapi pernah lah ada yang memberi mudah kali kita kan misalnya. Kadang memperhatikan itu Bang. Masya Allah.
Kadang-kadang memperhatikan arah ke situ bang. Apalagi dulu waktu kuliah lo berkawanan tuh senang mijit teman aja itu nah. Sedang mijit teman. Kada tahu kenapa bang, jadi senang aja itu nah. Menguruti kawan. Jadi untuk berapa yang didapat tuh itu kayaknya sudah ada yang diatur bang. Kita guring tapi tiba-tiba ada duit di kantong kan, berarti sudah ada yang mengatur aja itu nah. Kenapa kamu kan? Ada duit di kantong mau guring? Alhamdulillah. Tiba-tiba karena apa kita kada ingat loh habis dibari orang berapa, tapi kita kada ingat membuat ke kantong. Habis beberapa hari kita soalnya rasa himong loh kita nah tetapas atau apa, soalnya banyak pas dibuka. Nah jadi bener sih itu. Saya pernah rasa dapat kayak pas betul staff. Berarti itu habis di dompet hanya tercari pangaulan kasalawar. Bagi kayak simpanan. Dompet habis Kalau ada. Kalau kasalawar militas. sama dipesani dari guru lo kalau sudah mengarah ke umum, mau urut orang umum lah atau memeses umum nantinya, diharapkan sampai nanti pun jangan menarik biaya, karena kita tidak tahu loh orang tuh pas udah sakit biaya kadada, masa pas hendak minta tolong itu berpikir aku nih ada duit seini kayak apa, padahal orang tuh kan garing kada nyaman awak itu nah, malah memikirkan biaya untuk untuk berobat lah. Nah itu pesan dari guru ulun, jadi itu yang ulun tanamkan. Berarti Pian ini cagar salawasan kan membantu orang karena niat membantu nih. Berarti ini kada mungkin ambih katanya. Insya Allah doakan aja itu nah, mudahan sehatan kita sebarataan, jadi makin kena tuh makin kau banyak membantu orang lah. Ini bang, kan biasanya kada cuma binian loh yang untuk perawatan awak tuh kata nah istilahnya. Lakian pun kayaknya perlu juga. Apakah rencananya ini akan dibuka juga misalnya abang ini melulur kah? Atau sudah dibuka? Ini bujuran melulur segala lakian. Ya, ada lakian ya. Karena jarang iya yang melulur lakian apa? Kemarin tuh sempat terpikir untuk itu, tapi habis yang ini kayaknya fokus di meses aja dulu, di meses pelemasan bekam. Nah ada 3, ada pelemasan, ada bekam, ada yang cedera, ada apa urut cedera, urut pelemasan sama urut bekam. Nah mungkin lebih fokus ke sana aja dulu bang. Tapi hal-hal yang perlu diperhatikan baik selama ngurut? Paling diperhatikan Aurat. untuk kenyamanan orang bang. Kadang jadi di media sosial yang diposting itu kebanyakan sudah disetujui orang loh, tapi kalau yang orang minta privasi, tidak ada postingan, tidak ada apa tuh banyak juga itu nah. Jadi tanpa publikasi atau apa banyak juga yang dipost. Jadi kalau apa takutan kayak nemunya berurut ke meses begalung, ke kamera, ke video atau lab itu kada semuanya dipublikasikan atau di lab kan. Jadi ya privasi juga lah. Jadi yang sebagian itu tuh karena sudah mau, kada apa-apa aku dipublikasikan untuk informasi itu, kada apa-apa aja. Lagi abing mana yang masa? Update status kayak masa? menurut orang dikeretek kayak itu lah. Kak nyaman lah kak, sudah gurunya kayak apa kak? Sudah lebih nyaman ngajar. Oh, ada lo komplain selama ini dari pelanggan tuh kayak mungkin sakit salahnya ngajar. Dulu ada bang, ada sempat hati itu, kenapa belum enakan, belum sembuh. Nah habis itu saya langsung kena tegur sama guru spiritual lah bahasanya itu. Kenapa kamu memikirkan ke arah sana? Yang nyembuhin kan bukan kamu itu nah. Kalau kamu memikirnya arah ke sana kan jadi salah. Berarti kamu tidak yakin dengan siapa ada yang menggerakkan tanganmu atau menyembuhkan, kan semuanya Allah itu. Jadi habis itu semangat lagi buat ngurut atau mesis itu. Tapi dulu tuh sempat, karena mungkin itulah perjalanannya mesis begalung. Karena urut ini kan ada bilang urat-uratan. Kalau Nana cocoknya sama si A, habis itu si Sasa cocoknya sama si C. Nah kan beda-beda, ada tidak sama lah mungkin semua orang itu. Jadi sekarang ini insya Allah semangat aja bang untuk mesis begalung itu.
Mungkin waktunya aja yang harus berjanji dulu itu lah. Berarti pian nih kada harus wakian lah kada pabejo binian gitu. Boleh lah binian. Kalau ya udah nak urut misalnya keretek mah. Untuk atlet ada perempuan bang, ada perempuan juga yang di message atau di pas cedera, tapi mungkin pakai sarung tangan. Kalau perempuan, Jadi ada atribut khusus lah. kalau manu binian atlet tuh ada atribut khusus sarung tangan. Seperti Kayak topeng. supaya ada terlihat lah. Beng, boleh lah Beng. Makna Ramadan ge sana Beng. Makna bulan Ramadan bagi saya pribadi mungkin lebih ke tempatnya tuh kita satu tahun ini aktivitas mungkin sibuk kerja yang mengejar target rupiah lah. Jadi mungkin di bulan Ramadan ini lebih fokuskan lebih istirahat, banyak berkumpul keluarga, banyak yang ibadah meningkatkan sedikit ibadah lah, walau sangat kurang sekali lah juga untuk ibadah ini. Jadi setidaknya lebih banyak berkumpul keluarga, melakukan ibadah-ibadah yang bisa membuat kita tuh semakin kuat lah juga keyakinan bahwa kita nih seorang hamba yang kufur, yang banyak dosa, yang banyak hilap lah, banyak hilap satu tahun itu Pak. Jadi untuk minta maaf keriduannya lagi untuk kembali di awalnya dosa itu kan banyak sekali, mungkin di bulan Ramadan ini bisa menguranginya, atau bahkan di saat yang satu tahun itu kita banyak beraktivitas sudah. Banyak yang kita buat dosa atau kesalahan, semoga di bulan Ramadan ini kita diampuni Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalah warung apa Sa? Warung kopi Ya, warung kopi. dan pentol. Maka pentolnya nyaman. Maka tutup. Atau orang kayak tuntung Tarawih Batarawi tuh. ya sembahyang. Bukaan hendak ngokor cemilan di situ. Buka lah pengen kira-kira. Sempat terpikir untuk buka lo bulan Ramadan, tapi masih bingung karena teman yang membantu di warung itu kerja di luar sudah. Kerja Mencari karyawannya. mencari karyawan itu yang tidak mudah lah, Mencari yang cocok lah. mencari yang cocok. Jadi, tapi kalau untuk kedepannya harus buka lagi bang, warung agri itu. Salam-salam Ramadan Kak, ada Kak untuk keluarga yang jauh, untuk kawanan di kantor, di gawean, kawanan di luar. Ya, untuk keluarga yang jauh di Samarinda, di Kalimantan Tengah, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, kita dalam posisi yang jauh antar daerah, semoga nanti bisa bertemu. Dan mohon maaf kami sekeluarga dari Tapin, untuk keluarga yang di Samarinda, di Kalteng, di Tanah Laut, mohon maaf lahir batin, dan semoga kita mendapatkan kesehatan dan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Gasan gini kan Beng. Di Jauh aja Beng, yang di rumah Beng. Di rumah kan di BTW, salam-salam nih. Bini Abeng happy Tiawo, cantik sekali. Asli Beng. Salam gasan istri Beng. Gasan mama atau apa sih panggilannya? Ini ditayangkan di Tapin TV lah. Apa? Nyata ditayang tapi Siapa panggilannya Kak untuk istri tercinta? Ling. Ling, oke. Kadang-kadang ada. Oke, Ling. Siapa Kak? Ya, terutama untuk istri saya, Bulkis, saya sangat berterima kasih untuk pemahamannya sebagai saya yang tukang urut lah. Oke. Karena kadang berhadapan dengan lawan jenis, dengan banyak orang. Terima kasih sudah memahami dan sudah sabar. Supportnya. Kita kerja keras, kita mengusahakan ini kan semuanya untuk keluarga itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Kalau anak dan istri merasa tidak bahagia, kan itu rasa kurang juga. Padahal kita semangat dan mungkin
semaksimal mungkin kerja mencari usaha untuk keluarga, untuk anak istri. Tapi kalau anak istri merasa kurang nyaman, berarti hati kita tuh ada rasa tidak enak tuh juga loh. Jadi yang utamanya tuh kebahagiaan istri dan anak dan keluarga, Bang. Bulan Ramadan ini Ulun sangat berterima kasih juga kepada guru-guru Ulun, guru-guru yang melajari Ulun, yang membimbing Ulun selama ini untuk jadi sampai kayak Ulun lah ini. Ulun terima kasih lawan guru Ulun yang ada di Kandangan, yang guru Ulun ada yang di Bungur, yang di daerah Ulur, yang guru-guru Ulun ada di daerah Urut, guru Ulun yang di daerah Kalting, guru-guru Ulun lah. Ulun sangat terima kasih benar lawan pian sudah membimbing Ulun, pian sudah memadahi Ulun, pian sudah memberiakan ilmu, pian dahulu gasan Ulun banyak membantu orang. Ulun terima kasih dan minta rela benar guru Ulun. Terima kasih. Luar biasa perjuangan. Jadi Juragan jadi minta rela karena mungkin ada sedikit banyak ada cuman berurutan sih. Kita pun yang bekerja di kantoran, yang sebagai perawat mungkin, yang sebagai bidan kan ada menutup kemungkinan ada bidan lakian misalnya. Jadi bidan mungkin ada aja kadang kita interaksi dengan lawan jenis. Yang kita niatkan adalah kita membantu orang lain tanpa mendasari kayak nafsu di hati kita. Kalaupun itu ada, nah di bulan Ramadan ini harus kita bakar. Ya lah, kata Ustadz Masyhur itu kayak itu. Segala sesuatu yang kada baik di bulan Ramadan ini harus kita bakar. Jadi yang kada bagus-bagusnya hilang. Bakar dan hangus. Wih, luar biasa. Cakep. Salam samsa. Iya. Salam samsa. Salam juga. Ya, untuk Om sendiri salam-salamnya untuk keluarga di rumah, mama, abah, adik, semua keluarga yang jauh juga di Kalteng. Itu untuk kakawanan berataan, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar sampai Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, semoga kau berkumpul di Hari Raya yang suci. Ya, suci. Kalau ulun. Kalau salam jadi siapa lah? Salam jasan kru yang ada di belakang berdua nih. Semangat. Walaupun mungkin di audio tuh kadang-kadang tadi garuguman, tertawa-tawa pujiin aja mulai tadi lah. Nah, luar biasa karena kita balas Iya. waktu buhannya yang jadi host pulang ya. Oke. Dahan buhantian Epa, Kaugun, Abeng, Sasa, Mas Ari, Kak Erma, Kak Karsa, Manul, Kak Pani, Kak Arif, Kak Aam, siapa lagi yang belum? Kak Anjoy, Kak Rina, Iki, semuanya sehat. Intinya kalau kita TV, Bapak Ipin terutama yang sedang menjadi proses pemulihan ya lah. Cepat sembuh, semoga kembali bekerja lagi ke kantor seperti biasa. Ya, habis semangat. Semangat bahagia untuk kita semua di bulan Ramadan. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih banyak Abeng sudah berkenan hadir dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang message Begalung, khususnya message kah? Message itu pesan nggak ada sih? Message lah. Message Begalung. Nah, Bu Urut Begalung intinya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, salam Ramadan. Salam Sagan Barataan.